Kisah ini terjadi karena memang Manai yang ngalamin sendiri. Oke, dengerin baik-baik ya. Jadi saat itu Manai lagi ngikut workshop dari kantor. Dan hotel ini terletak gak jauh dari kantornya Manai. Pokoknya masih di Jakarta, ya gak jauh, pokoknya gak jauh, cluenya gak jauh. Tapi Manai gak bisa sebut nama hotelnya. Hotelnya bintang 4 dan saat itu kondisinya masih ada beberapa kamar yang dalam keadaan renov gitu ya, direnovasi. Nah, Mana itu nggak punya prasangka buruk, maksudnya nggak ada negative thinking atau gimana. Jadi ya Mana pikir kayak oke, gue workshop gitu karena tidur juga ada temennya. Jadi ketika Manai check in nih setelah workshop gitu kan, setelah 1 kali sesi, terus kan kita istirahat masuk kamar. Pas Manai ngecek kamarnya, ternyata kamarnya lumayan besar gitu, dan di lantai yang paling tinggi dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi Manai sama teman Manai dapatnya di lantai itu pun, maksudnya sendiri gitu. Kita dari kantor tuh sendiri yang di situ, sedangkan teman-teman yang lain di lantai di bawahnya gitu, 2 lantai di bawahnya atau 3 lantai di bawahnya. Nah, di hari pertama karena workshopnya itu di hari Jumat, jadi pas Jumat malam setelah selesai workshop, Manai sama teman-teman Manai pergi sebentar gitu ya. Dan akhirnya kita baliklah jam 1 malam, baliklah ke hotel gitu. Di hari pertama ini Manai nggak bisa tidur cepat gitu ya, nggak bisa tidur cepat karena kayak kok AC-nya, padahal ini hotel bintang 4 tapi kok AC-nya rada panas. Akhirnya kita nelfon teknisi gitu kan, dan teknisinya tuh baru datang jam 2:30 pagi, 2:30 subuh. Otomatis tuh kayak dia mau ngecek gitu kan, mau ngecek segala macam gitu segala. Dan akhirnya ternyata udah kelar tuh baru Mana bisa tidur gitu. Cuma hawanya tuh gimana ya, rada nggak enak lah di hari itu gitu. Nah, masuklah workshop hari kedua di hari Sabtu. Manai workshop sampai sore gitu kan. Abis itu karena kan udah selesai nih workshopnya, jadi tinggal istirahat. Jadi teman Manai pun keluarganya datang, jadi kita pisah dong, kita pisah kamar gitu. Karena yang lain juga udah pada ada yang balik. Dan akhirnya Naya datang dianterin sama Omi, sama Opi, sama onti-onti angkelnya gitu kan. Datanglah ke hotel itu, nganterin Naya. Jadi saat itu Omi pun nggak bisa nginep di situ gitu kan, karena Manai sempat bookingin kamar di hotel yang lain sama ontinya Naya gitu kan. Ya udah, akhirnya malam itu ya berdua doang sama Naya tidurnya. Kejadiannya di malam inilah, di Sabtu malam ini. Ya kalau orang mah dikerjain di Jumat malam gitu ya, atau enggak malam Kemis gitu kan, malam Jumat. Ini enggak, dikerjainnya di Sabtu malam, malam Minggu coy, malam Minggu. Malam Minggu. Padahal nggak ada apa-apa ya. Harusnya, jadi pas udah mau, jadi tuh kayak karena kamarnya gede ya, kamarnya gede ini luas gitu, dan Manai cuma berdua sama Naya doang. Tapi mungkin Manai karena mengharapkan kayak seandainya Omi temenin Manai di sini gitu kan, karena di sini kan kayak Manai berdua doang sama Naya gitu. Dan akhirnya mungkin karena Manai mengharapkan Omi datang, jadi ini Manai baru bisa tidur jam 2:30 subuh lagi gitu. Jadi kayak mungkin badan udah capek banget. Ya jadi Naya tuh udah tidur duluan nih. Naya tidur duluan jam 11-an lah, dia udah tidur. Terus kayak rada gelisah sedikit. Kamu ngerasain gak sih, Nay? Kamu ngerasain apa gitu gak? Enggak. Dia gak ngerasain apa-apa, tapi Manai liatnya kayak, duh gue harus jaga anak gue itu. Feeling gue tuh kayak gue harus jaga anak gue gitu kan. Nah pas udah mau coba tidur, mungkin yang tahu Manai, yang Manai punya channel utama Manai ya, Manai juga sering cerita di situ. Nah kalau Manai ini memang bisa merasakan dan melihat di saat-saat tertentu. Jadi pas tidur, baru aja tidur 5 menit, tiba-tiba Manai dengar suara Omi dari pintu. Lah ini kan subuh ya, kenapa Omi bisa datang gitu? Dan suara sepatunya Omi tuh bunyi gitu, ngarah ke Manai gitu kan. Jadi datang gitu kayak, cuma kan Manai kayak
mikirnya, lah Omi kan di tempat lain gitu kan, kenapa bisa kesini gitu, subuh-subuh lagi kan, kuncinya juga nggak ada gitu kan. Tiba-tiba petok datang ke arah Manai. Padahal nih ya, kan itu lantainya dikarpetin ya, nggak mungkin bunyi petok, tapi itu rasanya tuh kayak dia jalan gitu. Jadi kayak Omi jalan ngarah ke Manai gitu. Pas nyampe di depan Manai, Ominya hilang. Tiba-tiba Manai kerasa banget sampai hari ini Manai ngerasa banget Manai dicekek sampai gelagapan gini, sampai kayak gitu sampai gelagapan, kayak udah nggak tahu lagi. Tapi yang Manai lihat bukan Omi lagi, yang Manai lihat adalah di depan Manai, bener-bener berdiri di depan Manai, sesosok wanita pakai baju dress gitu, bukan kayak Manai merinding nih, bukan kayak hantu pada umumnya, enggak, tapi wanita ini pakai baju dress panjang, terus bajunya itu ada kayak garis-garis gitu, hitam putih. Sampai hari ini nih, kalau kalian mau lihat ya, nih merinding banget nih Mana ini tiba-tiba. Nah itu tuh kayak dia matanya nggak kelihatan, tapi ngarahnya tuh kayak kemana gitu, dan Manai tercekek saat itu gitu, kayak sampai kayak gitu. Nah Manai berusaha bangun dan pada akhirnya ya, Manai udah nyebut nama Tuhan berkali-kali itu ya, Manai berusaha untuk bangun, dan akhirnya Manai doa minta tolong Tuhan, tapi Manai nggak bisa tidur sampai pagi, karena Manai itu bukan takut Manainya kenapa-napa, tapi Manai takut Naya kenapa-kenapa. Jadi Manai itu ngeliatin Naya aja sambil Manai scrolling HP gitu kan, udah kayak udah mendingan kayak gue nonton Korea gitu kan, biar menghilangkan segala hal yang terjadi barusan. Mama tuh suka nonton Korea Iya. yang romantis dan akhirnya nyari film yang meringankan beban ya, meringankan beban gitu, sampai akhirnya udah bunyi motor lewat, udah bunyi mobil pada lewat, itu jam 4 subuh udah bunyi azan juga gitu, dan kayak udah mulai lega gitu ya, sampai jam setengah lima baru ketidur. Tapi setelah kejadian itu Manai langsung hubungin Omi, tapi handphone Omi nggak aktif gitu kan emang lowbat kata Omi pas Manai tanya gitu. Pokoknya Manai bilang Manai digangguin tolongin Manai, pokoknya Manai ceritalah sama Omi, dan Manai cerita sama teman Manai yang memang bisa ngeliat juga. Jadi Manai cerita kalau Manai diganggu gitu kan. Dan akhirnya udah pagi, udah jam berapa ya, 5:30. Jadi Manai itu dari 5:30 Manai tidur cuma sejam. Akhirnya Manai bilang sama Naya, ini di hari Minggu pagi. Akhirnya Manai bilang sama Naya, mama tidur dulu ya sejam ya, paling nggak ya sejam atau 1,5 jam. Habis itu kita bangun, kita sarapan gitu. Dan bener-bener kejadian itu tuh bikin Manai kayak, kenapa gue bisa ngerasain dan ngeliat lagi? Karena selama ini memang Manai menutup untuk tidak melihat hal-hal seperti itu, kayak kan berat ya, energi juga kekuras banyak gitu. Dan akhirnya memang ternyata setelah kejadian itu mulailah muncul kejadian-kejadian yang lain lagi. Aduh, Manai mulai merinding lagi. Jadi guys, ternyata ya Manai baru ingat, jadi di malam sebelum, yang di Sabtu malam itu sebelum kejadian itu, Uncle ontinya Naya nih datang juga nih nganterin ke kamar. Baru ingat kalau mereka tuh ngomong, kok kamar ini bau obat ya gitu, kayak bau rumah sakit. Jadi hotel ini memang ada kamar-kamar yang dijadikan untuk karantina waktu zaman COVID gitu. Kalian ya, Manai nggak bisa spill banyak, pokoknya itulah ya. Ya singkat cerita, akhirnya udahlah kita pulang gitu ya, hari Minggu pulang. Dan hari Seninnya waktu Manai di kantor, Manai ceritalah sama bos Manai, sama teman-teman Manai. Otomatis Manai akan cerita ke mereka gitu apa yang terjadi saat Manai kejadian kemarin itu. Dan Manai baru sadar lagi kalau Manai pikir kayak, apa jangan-jangan yang datang ke Manai itu adalah
sosok wanita yang ingin cerita dengan Manay atau memang ingin mengganggu Manay. Tapi Manay pikir kayak Manay itu kan ya setiap datang ke setiap kayak nginep di hotel atau apa, Manay kan akan bilang kayak please semua penghuni di sini jangan pernah ganggu gue gitu. Jadi pas hari Senin itu Manay berpikir kayak abis Manay curhat sama teman Manay yang bisa lihat itu kan, mungkin ini dia adalah salah satu yang meninggal karena COVID gitu. Di situ gitu, Manay berpikir seperti itu gitu. Tapi nggak tahu lah, mungkin kalau ada yang ceritanya sama, maksudnya mengalami hal yang sama kayak Manay, mungkin bisa diceritain di komen gitu, atau berbagi pengalaman sama Manay gitu. Siapa tahu mengalami hal yang benar-benar sama plek ketiplek. Jadi waktu ya Manay berpikir kayak apa jangan-jangan ya Manay bertanya-tanya sih, apa jangan-jangan dia meninggal karena COVID waktu itu ngerasa kecekek, atau jangan-jangan Manay berpikir jahat lagi kayak apa jangan ada yang nyekek dia. Gimana ya guys ya nggak tahu lah, pokoknya Manay nggak tahu. Jadi apakah ada konspirasi di balik ini semua? Pokoknya berkecamuk. Banyak hal yang Manay pikirin gitu saat kejadian itu. Tapi setelah itu yang Manay mulai mereda gitu, yang Manay mulai ngelupain kejadian, maksudnya Manay tercekek itu karena emang rasanya bener-bener tangan gitu. Jadi Manay masih merinding juga nih sampai sekarang nih, berasa banget karena Manay ngerasain lagi rasa kecekeknya tuh kayak gimana. Tapi ya udahlah ya, maksudnya ya itulah yang terjadi sama Manay, kisah nyata yang terjadi sama Manay, dan ini terjadi di Jakarta. Buat teman-teman yang mungkin datang ke hotel tersebut, ya pokoknya hotel apapun sih sebenarnya ya berdoa aja semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, biar nggak diganggu sama alam-alam lain. Sekian Manay berkisah. Kalau kalian suka dengan video ini, sekarang juga kalian like dan subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like lagi ya, komen dan share, oke, ke siapa aja yang memang suka cerita horor. Dan kalian kalau misalnya pengen cerita horornya diceritain Manay, kalian bisa langsung DM Manay aja di Instagram Manay @amilatu, oke ya. Dan ini kisah Manay benar-benar terjadi sama Manay. So ya selanjutnya mungkin Manay akan cerita lagi, karena memang ada beberapa pengalaman lagi yang terjadi Manay ini. Jadi ditunggu aja ya guys ya. Oke, ikutin terus Manay berkisah. Once you enter, there's no escape.